Bismillahirrahmanirrahim. Ini menggambarkan peperangan yang sedang terjadi setelah beliau diam sejenak dan tepatnya setelah terbunuhnya Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, dan sekarang bendera di tangan Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Di sinilah beliau mendapatkan gelar itu. Serta muslimin kembali menyerang, dan ketahuilah bahwasanya peperangan yang sebenarnya puncaknya sekarang terjadi. Ya, karena seluruh sahabat itu berpikir sudah malam ini kita mati semuanya. Gak usah lagi ada yang hidup sampai besok hari, malam ini mati semuanya. Sekalian, bimbing kita meninggal, kita kejar surga bersama-sama. Itu yang disepakati. Pada malam harinya Khalid segera mengatur pasukan yang belum pernah dicatat oleh seluruh peperangan dunia. Gak ada sejarahnya. Cuma umat Islam yang punya sejarah ini. Pada malam itu, muslimin disuruh ya berkumpul semuanya, pasukan kafir lagi lari-lari, mereka kocar-kacir, besok pasti ada peperangan. Lalu ia mengganti posisi semua sahabat. Karena setiap hari kalau mau menyerang, selalu disusun pasukan yang sama. Yang bagian depan-depan, yang bagian tengah-tengah, yang bagian belakang-belakang, yang kanan-kanan, yang kiri-kiri. Dan pasukan musuh karena sudah berapa hari ketemu tahu. Orang kalau kita olahraga, lawan misalnya sama musuh, musuh tahu, oh ini yang depan, ini yang gelandang, ini yang belakang, ini yang... Orang tahu kalau misalnya main bola, orang tahu. Jadi orang sudah tahu nih, orang-orang mukanya. Khalid bin Walid atur strategi berbeda. Yang di depan ditaruh paling belakang. Yang wajah yang jarang dilihat oleh musuh di belakang disuruh maju ke depan. Dikocar, diacak-acak sama Khalid bin Walid ini. Lalu diubah-ubah, gitu kan? Pasukan itu diganti, kamu ke kanan, kamu ke kiri, kamu ke belakang. Diatur, diacak seperti pasukan baru semuanya. Lalu kemudian Khalid bin Walid memerintahkan agar baju mereka diganti. Jadi baju-baju, rupanya dulu kalau orang ditaruh di pasukan depan, biasanya ada tanda. Mungkin diberikan kain warna merah, nanti di sana warna kuning, kan? Ada bendera-bendera kecil. Maka Khalid bin Walid suruh ganti baju satu sama yang lain. Kalau ada yang bawa baju cadangan, ganti semua bajunya. Jangan pakai baju itu sudah luka-luka, sudah kotor, penuh dengan debu. Kebanyakan sahabat waktu itu kebetulan bawa baju cadangan, maka mereka mengganti baju baru semuanya. Jadi baju yang kemarin rusak, itu sudah diganti semua. Ya, luka-luka mereka ditempelin dengan daun-daun pohon, kemudian mereka mengikat dengan sisa kain mereka, misalnya di dadanya ada sobek, maka mereka tempelin daun, lalu mereka ikat dengan kain, dililit di badannya, lalu pakai baju baru. Kemudian Khalid bin Walid juga mengganti bendera-bendera, jadi bendera-bendera mereka yang kemarin dikenal oleh musuh diganti semua. Kecuali bendera induk yang dipegang oleh pemimpin perang. Semua yang lain diganti, buat bendera baru. Tetap kayunya sama tapi warnanya berbeda. Kemudian pada saat itu Khalid bin Walid memotivasi mereka untuk semuanya sholat malam. Pada malam itu walaupun mereka dalam kondisi capek, letih. Setelah mengurus jenazah-jenazah para sahabat termasuk 3 pemimpin muslim tadi. Diurus semuanya, dimakamkan di situ semuanya. Setelah itu mereka sholat malam dan mereka pada malam itu hampir semua tidak istirahat. Dan motivasi Khalid bin Walid adalah beberapa teman-teman kita yang baru kita makamkan sudah di surga sekarang. Tinggal kita yang harus menyusul. Maka tidak ada kesempatan lagi untuk jangan berikan kesempatan lagi peluang ini hilang dari kita. Kalau perlu kita tidak pulang semuanya ke Madinah. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Khalid bin Walid mengatur strategi yang lain tambahan adalah Khalid juga mengutus 1000 orang yang terbagi menjadi 20 kelompok dan setiap kelompok berisikan 50 orang. Jadi kan jumlah pasukan muslimin kan 3000. Rupanya selama 6 hari itu yang jadi korban dari muslimin cuma berapa orang, segelintir orang. Sebagian ahli sejarah mengatakan jumlah umat Islam yang mati pada saat itu 17 orang. 3 yang pemimpin ini, yang sisanya 14 orang dari sahabat. Bayangkan dari 3000 setelah membunuh sekian ribu orang musuh. Jadi jumlah mereka masih utuh, seakan-akan masih utuh. Kalau cuma 17 orang dikurangi dari 3000 nggak ada jumlahnya. Ya. Tetap besar gitu. Khalid bin Walid atur strategi. 2000 orang yang sudah diganti-ganti bajunya semua ini, diganti benderanya, diatur strategi perang. Dan Khalid bin Walid cuma buat 2, kiri dan kanan. Tidak lagi depan, belakang, kiri kanan saja. Sehingga wajah mereka kelihatan semuanya dengan baju barunya, seakan-akan pasukan yang baru datang. Kemudian 1000 orang Khalid bin Walid suruh keluar dari kancah peperangan. Keluar. Lalu dibagi menjadi 20 kelompok. Satu kelompok isinya 20 orang. Dan Khalid bin Walid menyuruh mereka 1000 orang ini untuk pulang menuju ke arah Madinah. Ya, pergi jauh, keluar dari pasukan ini, pergi jauh. Waktu itu kebetulan memang padang pasir ya di situ. Kemudian masing-masing harus dari arah yang berbeda.
Jadi misalnya ini arah sana beda-beda. Jaraknya harus bisa, yang penting sudah bisa lihat temannya, itu berarti sudah boleh dia buat di situ strategi untuk mengatur peperangan. Apa yang dibuat oleh 20 ini? Setiap kelompok harus memotong pelapa-pelapa kurma, daun-daun kurma, naik ke atas pohon, ditebas-tebasin pelapa-pelapa kurma. 50 orang ini dalam satu kelompok, 50 orang semuanya pegang pelapa kurma, lalu pelapa kurma itu ditaruh di pasir. Jadi mereka nanti kalau masuk ke kancah peperangan, caranya kata Khalid bin Walid, kalau satu lagi jalan, takbir, dan pelapa kurma ditaruh di padang pasir sehingga debunya terbang. Debunya semua naik gitu kan. Maka yang satu jalan, kalau dia lihat temannya sudah jalan mendekat, yang dekatnya bertakbir, juga sama lakukan lagi. Tapi ada jeda waktu. Terus saja 20 kelompok ini melakukan itu, tapi besok paginya setelah peperangan berkecamuk. Setelah itu teman-teman sekalian, Khalid bin Walid mengatur mereka untuk sholat subuh di tempat masing-masing. Khalid bin Walid sholat dengan pasukannya yang ada di depan 2000 orang, dan yang sisanya mereka sholat masing-masing 50 orang ini, 20 kelompok. Pagi hari teman-teman sekalian, waktu sudah terang matahari, waktu itu Khalid bin Walid tidak serang habis subuh, sengaja memperlihatkan pasukan. Musuh nunggu, subuh nyerang enggak nyerang. Maka masih kelihatan musuh-musuh banyak yang mengambil jenazah-jenazah mereka, memindahkan. Tapi mereka tidak lagi jenazah muslimin, sudah diamankan malam harinya. Besok pagi itu mereka tunggu sampai matahari terbit habis duha. Baru Khalid bin Walid sengaja membiarkan bendera berbeda, wajah berbeda, pakaian sudah berubah. Orang-orang kafir ini lihat, ini 3000 orang kemarin, 6 hari kita nggak bisa kalahin. Ini pasukan baru datang. Bagaimana bisa kalahin ini? 3000 aja kemarin nggak habis-habis. Begitu Khalid bin Walid bertakbir, Khalid bin Walid bilang saya takbir 3 kali ya. Takbir yang pertama Allahu Akbar, kalian ikut takbir, nggak nyerang nggak apa, ikut takbir saja. Biarkan menggema suara takbir di kancah peperangan 2000 orang, gitu kan. Kemudian yang kedua takbir lagi. Yang ketiga kali takbir, Khalid bin Walid tidak menyerang. Biasanya sudah menyerang takbir ketiga. Ternyata isyarat adalah kalau sudah takbir yang ketiga, pasukan yang di belakang itu yang 20 kelompok tadi 50 orang itu masuk takbir, maka yang pertama sekali datang 50 orang ini, 50 orang semua pegang pelapa kurma ya. Daun-daun, kalau kita kayak daun apa namanya? Kelapa ya. Itu dipatahin satu utuh dipegang, kemudian diseretin di padang pasir, jadi debunya terbang. 50 orang ini datang, Allahu Akbar takbir. Musuh lihat dari jauh, tambah lagi. Bergabung di pasukan, gitu kan. Tapi kan karena debunya banyak, nggak ditahu berapa jumlahnya. Karena ini debu harus ditarik. Gitu. Selesai itu musuh lihat ini, depan mata, mereka lihat depan matanya. Takbir, begitu tiba di pasukan, instruksi Khalid bin Walid, yang kedua kalau lihat sudah sampai, dia lihat jangkau dengan mata mereka. Tapi musuh nggak lihat. Masuk yang kedua, takbir lagi, Allah Akbar, 50 datang lagi, debu lagi berterbangan. Sampai 20 kelompok tadi. Musuhnya lihat itu bilang, ini pasukan baru datang. Pada saat itu subhanallah, strategi Khalid ini luar biasa. Membuat sebelum tiba yang terakhir dan sebelum debu semuanya turun kembali, Khalid bin Walid takbir, suruh serang musuh. Serang sekarang. Padahal ini orang yang kemarin juga ini. Gitu kan. Pada saat musuh melihat tersebut dengan takbir, dengan percikan takbir, mereka tidak berani lagi. Jadi pasukan musuh tidak ada yang berani menyerang. Walaupun mereka beryel-yel, dimotivasi, tidak ada yang berani maju. Saat musuh ketakutan, Khalid bin Walid pun tidak menunggu kesempatan emas itu, ia menyuruh seluruh muslimin menyerang pada saat itu. Abu Rafi' radhiyallahu anhu menceritakan, demi Allah pada hari ke-7, hari Mu'tah itu terjadi peperangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya juga sesudahnya sehebat itu. Aku melihat pasukan musuh berlarian dari kancah peperangan karena hebatnya serangan muslimin. Dan saking cepatnya serangan muslimin dan mereka diamnya pasukan musuh, sampai-sampai pada saat itu waktu mereka diserang, mereka tidak sempat bergerak. Jadi dibantai, diinjakin sama kuda segala macam, jatuh gitu kan. Pasukan muslimin walaupun sedikit namun mengharapkan mati syahid pada saat itu, sementara pasukan musuh jumlahnya besar tapi ketakutan dengan mati, itu akhirnya terkalahkan. Mereka kocar-kacir, lari semuanya ya. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, Khalid radhiyallahu anhu berkata tentang dirinya, di Mu'tah telah patah dan rusak pedang di tanganku 9 buah. Antum pakai pisau aja nggak bisa patahin. Ya. Ini pedang 9 buah patah gimana tuh? Ya. Yang dipakai hantam ke musuh gitu kan. Sampai patah pedangnya, dia dihantam ke perisai, dihantam ke topi besinya musuh segala macam, ke kuda. Jadi akhirnya patah pedangnya, ganti pedang yang 9.
Dan dikatakan juga dalam riwayat bahwasanya Khalid bin Walid meletakkan pedang tersebut 99-nya digantung di kudanya. Sudah punya persiapan. Gitu kan. Dan setiap berperang pasti Khalid pegang dua. Gitu kan. Dalam beberapa asar juga disebutkan Khalid bin Walid sempat memegang bendera dengan tangan kiri, pedang dengan tangan kanan. Ada riwayat lain mengatakan dia menghimpit tombak bendera dengan paha sebelah kirinya, kemudian kiri kanan pegang pedang. Luar biasa kemahiran yang. Khalid bin Walid bersama Zubair bin Awam adalah sahabat Nabi Ridwanullah alaihim yang bisa memegang pedang dengan tangan kanan dan tangan kiri, dan mereka berdua bisa mengontrol kuda dengan kakinya. Khalid bin Walid lalu masuk di tengah-tengah pasukan musuh dengan takbiran, diikuti oleh para sahabat yang rindu surga dan mencari dari musuh pedang-pedang mereka untuk mendapatkan mati syahid, sampai akhirnya pasukan muslimin tiba di dekat pemimpin Romawi sementara pasukan mereka sudah kocar-kacir. Pada saat itu tiba-tiba Khalid bin Walid memerintahkan agar seluruh pasukan muslimin mundur karena sudah kocar-kacir pasukan musuh, gitu kan? Supaya tidak ketahuan jumlah muslimin, sudah kocar-kacir, sudah kacau semuanya, sampai ada yang lari meninggalkan kancah peperangan, ada yang lari kembali ke benteng Romawi. Dan pemimpin Romawi pun lari, gitu kan. Pada saat dilihat kejadian tersebut, Khalid bin Walid tidak menunggu. Beliau pun memundurkan pasukan muslimin. Mundur semuanya. Mundur pasukan muslim. Nah, mereka mundur semuanya sampai sudah tidak kelihatan lagi. Waktu itu pasukan musuh heran, kok bisa muslimin tidak masuk sampai menembus benteng-benteng mereka. Tapi mereka sudah traumatis ya. Akhirnya mereka mengatakan, jangan kejar mereka. Pimpinan Romawi bilang, biarkan mereka mundur dan jangan ada yang ikuti. Bisa jadi ini kebaikan buat kita, atau bahkan ini bisa strategi perang baru mereka. Jadi akhirnya ya terkalahkanlah Romawi pada saat itu, dan juga suku Ghassan dan korbannya mencapai di atas 10.000 orang. Terbunuh semuanya dan muslimin akhirnya pulang ke Madinah. Nabi SAW sempat memberitakan itu kepada muslimin, kalau Khalid bin Walid melakukan perbuatan ini, dan Khalid bin Walid mundur dari kancah peperangan. Bahasa Nabi SAW, Khalid bin Walid mundur dari kancah peperangan, ditangkap oleh sebagian sahabat kalau pasukan muslimin lari dari kancah peperangan. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, pasukan muslimin mundur ke Madinah, dan karena berita ini tersebar di Madinah kalau muslimin lari dari kancah peperangan dan bukan masalah menangnya, gitu kan, maka seluruh wanita dan anak kecil keluar. Waktu itu semua wanita Madinah ya, dan semua anak-anak kecil diajak oleh ibu-ibunya, mereka bawa batu menunggu di pintu gerbang Madinah. Tahu kira-kira dari Mu'tah perjalanan ke Madinah sekian hari, tunggu. Pas masukan Khalid bin Walid masuk, dilempari sama batu. Semua ibu-ibu, semua perempuan dan semua anak-anak. Apa mereka bilang? Kalian lari dari kancah peperangan, pengecut, dilempari batu. Semua perempuan waktu itu semua anak kecil. Mana muslimin sekarang? Suaminya mau jihad, jangan, kesian saya gitu. Mau ke masjid, enggak, temani aja saya sholat berjamaah di sini. Habis semuanya. Iya, kerjakan perintah Allah gitu, semangat. Ini gimana sih? Gitu kan. Kendor-kendor. Anaknya suruh pakai jilbab, kesian masih kecil, enggak usah dulu. Ya. Akhirnya sudah balik susah, masuk neraka lah. Gitu. Ini enggak ada semangat. Ini bayangkan semuanya teman. Ini riwayat Sahih, riwayat Bukhari ya. Mereka melempari batu sambil mengatakan, sungguh kalian adalah orang-orang yang lari di kancah peperangan, kalian pengecut. Sampai salah seorang sahabat bercerita yang ikut di perang Mu'tah. Pasukan itu mengatakan, aku termasuk yang ikut di perang Mu'tah. Dan saat kami tiba di Madinah dan aku ingin memasuki rumahku, maka istriku tidak membukakan pintu untukku karena menganggap aku lari dari kancah peperangan. Istriku lalu berkata, engkau lari dari kancah peperangan, lalu kenapa mau menemuiku? Jangan sentuh aku, jangan bicara. Pengecut, pergi. Gitu. Itu perempuan zaman dulu. Zaman sekarang Allahu a'lam. Bicara masalah hukum agama susah untuk diterima gitu. Jadi saya bilang teman-teman sekalian, bayangkan keimanan muslimin pada saat itu, bagaimana sampai wanita dan anak-anak pun memiliki iman yang sangat sempurna. Bedakan dengan keadaan kita hari ini. Bukankah malah istri dan anak menjadi penyebab suami atau ayah malah sholat di rumahnya dengan rayuan mereka? Bukankah sekarang malah para istri dan anak yang menjadi penyebab setiap suami atau ayah tidak bisa menjalankan perintah Allah yang maha kuat dan maha perkasa? Allah musta'an. Nabi SAW waktu mengetahui perilaku penduduk Madinah kepada pasukan Khalid, karena Nabi SAW betul belum dengar. Ibu-ibu sama anak-anak ini rupanya inisiatif sendiri, bukan disuruh. Gitu kan? Tersebar berita, Nabi SAW dengar. Lalu beliau pun mendatangi tempat tersebut dan memerintahkan agar seluruh muslimin berkumpul pada saat itu. Laki-laki dan perempuan, anak-anak, lalu mengatakan Nabi SAW, sungguh mereka pasukan bukan yang lari dari kancah peperangan,
tapi pasukan yang mengambil keputusan untuk mencari dukungan, dan aku pendukung setiap mukmin. Artinya ini pasukan benar. Karena intinya sudah menang sebenarnya, jadi kan, walaupun tidak membawa ghanimah. Akhirnya pada saat itu pun, pada saat itu mereka menerima, seluruh masyarakat Madinah hanya menerima pasukan Khalid bin Walid pulang. Nabi SAW mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 15 dan 16, ini yang sebab hukumnya keluar di situ ya. Jadi saya bilang tadi, kalau orang lari dasarnya memang pengecut itu lain. Tapi kalau lari untuk mengatur strategi perang atau bergabung dengan pasukan muslimin yang itu bukan lari dari kancah peperangan. Karena tawalli yaumuz zahf atau lari dari kancah peperangan dosa besar. Bahkan masuk dalam 7 induk dosa besar. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 15 dan 16. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Tidak ada kata-kata mundur, menang atau mati syahid. Ayat 16-nya, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang membelakangi mereka, mundur pada saat perang lagi berkecamuk, kecuali, ini ada 2 hal yang kalau ini ada berarti tidak masuk dalam lari dalam kancah peperangan. Kecuali berbelok untuk mengatur siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Kalau dia lari bukan karena 2 sebab ini, maka Allah murka padanya. Dan tempatnya neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Teman-teman sekalian, dalam syariat juga, agama Allah SWT, ada hal yang perlu kita garis bawahi ya. Waktu terjadi perang Khaybar, kalau masih ingat kita pernah jelaskan itu hari, waktu sahabat tiba di dekat benteng Yahudi, mereka bertakbir dengan suara keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semangat sekali. Nah biasanya kalau terlalu keras juga ini mengambil energi. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian keraskan suara kalian. Bertakbir iya, tapi jangan sampai berlebihan. Sampai urat-urat lehernya semuanya kelihatan, gitu kan, sehingga memeras energinya. Kata Nabi SAW, jangan kalian keraskan seperti ini. Karena yang kalian sedang panggil tidak tuli. Allah SWT dengar. Takbir iya, terdengar oleh musuh iya, tapi jangan berlebihan. Dan kata Nabi SAW, jangan pernah berharap bertemu musuh. Maksudnya apa? Kita pergi jihad iya, berharap musuh takut sama kita, pergi. Tapi kalau kalian sedang menemui musuh, kokohlah. Gitu kan? Karena targetnya bukan perang sebenarnya, targetnya kan membuat mereka mau menerima Islam, membuat mereka takut, gitu kan? Membuat mereka meninggalkan kebatilannya. Jadi kalau mereka sudah lari ya sudah. Tapi kalau mereka berhadapan dengan kita maka kokohlah. Tidak ada kata lain kecuali mati syahid atau membawa kemenangan. Pada saat pada saat berita perang Mu'tah tiba di Madinah dan seluruh pasukan muslimin sudah pulang ke Madinah, Nabi SAW mendatangi rumah Ja'far bin Abi Thalib secara khusus dan menemui anak-anak Ja'far, lalu memeluk mereka seraya beliau SAW menangis. Istri Ja'far saat melihat Nabi SAW menangis dan memeluk anak-anaknya bertanya, wahai utusan Allah, apakah ada informasi tentang Ja'far yang sampai pada anda? Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Ja'far telah mati syahid di jalan Allah. Maka istri Ja'far pun tiba-tiba nangis ya, pada saat itu. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, menangislah, apa-apa menangis tapi jangan meratap. Ya, kalau orang sedih aja kehilangan, menetes air mata mungkin, tapi jangan meratap, jangan pukul-pukul badan, jangan tarik-tarik rambut, jangan ucapkan kata-kata yang tidak baik. Niyahan namanya dalam bahasa agama kita, dalam hadis itu tidak boleh. Dan dalam keadaan seperti ini, kata Nabi SAW, seseorang boleh menangis, tapi jangan sampai engkau memukul dada dan juga wajahmu, serta jangan merobek baju, jangan mendoakan keburukan pada dirimu sendiri. Nabi SAW lalu bersabda kepada penduduk Madinah, buatkanlah makanan keluarganya Ja'far, karena mereka sedang tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Dan ini juga keluar hukum dalam takziah, bagaimana kita dianjurkan untuk membuat makanan kepada keluarga orang yang sedang bersedih. Pelajaran yang diambil teman-teman dari perang Mu'tah. Yang pertama, jihad adalah ibadah mulia dan setiap muslim semestinya menjaganya dan berusaha menghadirinya bila tiba saat yang tepat. Sesuai dengan syariat tentunya, karena banyak juga orang Islam sekarang semangat tapi tidak sesuai dengan panduan syariat, gitu kan? Ini tidak boleh, tapi kita melakukannya sesuai dengan panduan syariat,
Ya, ada pemimpin muslim yang benar, yang mengajak kita semuanya, maka itu kita lakukan. Gitu kan. Kemudian yang kedua, bagaimana kemuliaan para sahabat dalam mempertahankan agama mulia ini dan bagaimana keberanian mereka dalam menghadapi musuh. Yang ketiga, keimanan sahabat termasuk para wanita dan anak-anak sangat luar biasa dan sempurna sampai mereka menolak kepulangan pasukan yang sudah berjuang karena dianggap lari dari kancah peperangan. Dan ini menandakan juga teman-teman sekalian, memang pembicaraan masalah agama, hukum syariat, halal haram, Allah bolehkan, Allah enggak bolehkan, Allah perintah, Allah larang, Rasulullah perintahkan, Rasulullah SAW larang. Ini sudah biasa di rumah mereka. Tiap hari anak-anak dengar itu, gitu kan? Sehingga membangun mereka menjadi seorang muslim dan muslimah yang kuat, yang kokoh. Nah, kita sayangkan subhanallah ada sebagian rumah muslimin tidak pernah ada kalimat Allah, tidak mengucapkan salam di antara mereka, tidak pernah ada nasihat agama, maksiat demi maksiat terus berjalan. Bagaimana mau diharapkan bisa jadi generasi Rabbani? Enggak mungkin, gitu kan? Harusnya dibiasakan teman-teman sekalian. Kemudian yang keempat, pasukan Allah akan menang walaupun jumlahnya sedikit, karena kemenangan hanya dengan keimanan dan bukan jumlah pasukan, juga bukan karena canggihnya peralatan. Teman-teman sekalian, siapa yang pungkiri sekarang kalau negara kafir jauh lebih canggih senjatanya? Nah, kalau mau dibandingkan dengan jumlah umat Islam, sebenarnya harus habis. Kalau secara teori bisa dihabiskan umat Islam. Apa kurangnya senjatanya orang Yahudi di Palestina sekarang? Nggak ada kurangnya. Bahkan Israel termasuk negara 10 atau 5 negara ya, yang terkuat secara militer, yang memiliki senjata-senjata canggih, gitu kan? Dunia sekarang seperti itu. Umat Islam di sana pakai pisau dapur, teman-teman sekalian. Saya berapa kali masuk Palestina, kalau saya cerita sama mereka, saya duduk kalau ada waktu senggang, tidak ada pengajian sama jamaah, saya duduk, saya temuin di masjid, saya ngobrol sama mereka di Masjid Aqsa, ngobrol. Ya akhi, bagaimana ceritanya, bagaimana anak-anak mudanya saya temui, orang tuanya saya temui, saya coba tanya informasi. Gak bisa kita melawan, semua senjata disita, semua segala macam. Lalu dengan apa melawan? Ya kalau sudah jengkel sekali, ambil pisau dapur, tusukin aja satu tentara Israel itu. Mati ya mati, gitu kan. Sampai ada satu orang, bapak-bapak mungkin sudah jengkel sekali, anaknya rupanya digebukin sama tentara Israel. Dia ambil pisau dapur, taruh di jaketnya, lalu ditusuk sama tentara Israel. Berapa orang mati? Padahal kalau mau dipikir tentara Israel ini, bahkan ada ilmu bela diri teman-teman, dikuasai oleh mereka, tidak dibagi oleh untuk orang lain. Ada ilmu bela dirinya orang Israel sendiri, tentara. Seperti itulah mereka lakukan. Tapi subhanallah kalah dengan orang yang tidak punya belajar bela diri. Dengan pisau dapur lagi. Gitu. Bahkan dibunuh beberapa orang. Ditangkap orang ini, masuk pengadilan. Ini kisah nyata. Ada fotonya bahkan dan ada tulisan dalam bahasa Arab tentang ungkapan dia. Ditanya sama hakimnya, kenapa kau bunuh pasukan kami? Kau kan aman sekarang, walaupun kami jajah. Maksudnya bisa makan, bisa transaksi, bisa berumah tangga, silakan, tapi ikuti peraturan. Ya, kenapa bunuh kami? Dia bilang, saya minta maaf, karena saya tidak punya senjata api. Kalau saya punya senjata, saya bunuh kalian semua gitu. Kebetulan saya cuma punya pisau itu, jadi saya bunuh sama pisau. Minta maafnya justru karena tidak punya senjata. Gitu.